Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, Selasa tanggal 6 Juni 2023 atau kemarin ya, Pak Jokowi menghadiri Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 3 PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Yang menarik yang akan saya bahas adalah kalimat Pak Jokowi terkait calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Dalam kesempatan ini ada sebuah momen di mana Pak Jokowi, Ibu Megawati, dan Pak Ganjar duduk satu meja meladeni awak media. Pak Jokowi, seperti dikutip dari kantor berita Antara News, menilai bakal calon presiden dari PDIP, Pak Ganjar Pranowo, memiliki nyali yang dibutuhkan sebagai pemimpin. Jadi, untuk memimpin Indonesia yang tantangannya begitu kompleks, Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang berani. Dan keberanian itu ada di dalam diri Pak Ganjar. Momen kedua yang menarik untuk kita bahas adalah ketika Pak Jokowi menggandeng mesra Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri. Pada kesempatan yang sama, ketika berjalan, Pak Jokowi dan Ibu Megawati terlihat menampilkan gestur politik yang akrab, yang mesra. Keakraban serta kemesraan itu juga nggak terlihat dibuat-buat atau luas sekali. Dikutip dari kantor berita liputan6.com, Ibu Megawati didampingi Baca Pres 2024 PDIP Pak Ganjar Pranowo, Mbak Puan Maharani, dan Mas Prananda Prabowo terlihat foto bersama Pak Jokowi. Mereka kemudian berpose dengan jari membentuk metal saat prosesi penyerahan foto di atas panggung acara Rakernas ketiga tersebut. Setelah prosesi penyerahan foto selesai, pembawa acara mempersilahkan Pak Jokowi dan Ibu Megawati kembali ke kursi masing-masing. Ibu Megawati jalan terlebih dahulu menuju kursi. Tapi Pak Jokowi menyusul dari belakang dan berjalan persis di sisi kiri Presiden kelima RI itu. Pak Jokowi kemudian langsung memegang erat tangan Ibu Megawati ya, yang sedang jalan nurun dari panggung utama Rakernas 3, dan Ibu Megawati, Pak Jokowi terlihat saling senyum selama bergandengan tangan untuk menuruni jalan dari panggung Rakernas 3 tadi. Sementara itu, Mbak Puan dan Mas Prananda dan Pak Ganjar terlihat berjalan di belakang Jokowi serta Ibu Megawati yang sedang bergandengan tadi. Tentu, momen-momen tadi menjadi pembahasan di seantero jagat politik nasional. Kenapa? Begini, beredar pemberitaan bahwa terjadi keretakan hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Dikutip dari kantor berita Kompas.com, surat kabar terkemuka Singapura The Straits Times menerbitkan berita pada Kamis 1 Mei 2023 mengenai memburuknya hubungan kedua politisi PDIP itu. Isu keretakan ini kabarnya disebabkan oleh deklarasi Pak Ganjar Pranowo sebagai capres oleh PDIP ya pada 21 April yang lalu. Politisi senior PDIP yang menolak disebutkan namanya menyampaikan kepada The Straits Times bahwa Pak Jokowi sangat kecewa karena hampir nggak dilibatin oleh Ibu Megawati dalam keputusan pemilihan Pak Ganjar sebagai capres. Pak Jokowi disebutkan sangat terkejut dengan deklarasi pencapresan Ganjar dilakukan pada 21 April. Nah, sumber kedua, seorang politisi yang berbicara kepada The Straits Times dengan syarat anonim, menyampaikan kedongkolan Pak Jokowi semakin menjadi-jadi setelah dua nama yang disodorkannya sebagai cawapres untuk mendampingi Pak Ganjar ditanggapi dingin oleh Ibu Megawati. Belum lagi ketika kita bicara soal batalnya Piala Dunia U20 diselenggarakan di Indonesia. Yang mengejutkan adalah bahwa Pak Ganjar dengan Pak Jokowi berseberangan pendapat soal kehadiran timnas Israel pada Piala Dunia yang seyogyanya diadakan di 6 kota di Indonesia. Lanjut ya. Berbagai sumber bahkan mengatakan bahwa Pak Jokowi kemudian semakin lengket dengan Pak Prabowo saat kerenggangan ini terjadi. Kubu Pak Prabowo pun tanpa ragu memasang billboard ya di sebuah bilangan jalan di Jakarta yang bertuliskan "Menang bersama untuk Indonesia Raya". Mundur sedikit, ketika menghadiri musra atau musyawarah rakyat relawan Jokowi pada Minggu 14 Mei yang lalu, Pak Jokowi urung menyebutkan kepada siapa dukungannya terkait Pilpres 2024 akan berlabuh. Pak Jokowi justru berpesan kepada pendukungnya untuk bersabar
ketika beliau di saat yang bersamaan sedang bekerja, yaitu membisiki para partai politik. Analisis saya begini. Pertama, telunjuk Pak Jokowi untuk menentukan siapa yang didukungnya sebagai pelanjut tongkat estafet kepemimpinan nasional begitu kuat secara politis. Bahwa tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi adalah sebuah modalitas utama. Belum lagi ketika kita bicara pergerakan relawan pendukung Pak Jokowi yang sangat besar. Dan bahwa relawan-relawan ini begitu terawat hingga kini ya, setahun menjelang berakhirnya masa jabatan Pak Jokowi, ini menandakan kecintaan rakyat jelata kepada Pak Jokowi. Dan ini merupakan modal politik yang sangat kuat bagi Pak Jokowi terkait pengaruhnya dalam Pilpres nanti. Kedua, apabila keretakan hubungan antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati ini benar adanya, tentu yang menjadi korban adalah Pak Ganjar. Banyak pendukung militan Pak Jokowi berharap bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar karena menganggap Pak Ganjar adalah sosok yang paling tepat untuk melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi. Namun di sisi lain, mereka juga adalah akar rumput yang percaya dengan political will Pak Jokowi. Mereka adalah jelata yang meyakini bahwa Pak Jokowi memikirkan kebaikan bangsa ini hingga puluhan tahun ke depan, di atas kepentingan politik jangka pendek, terutama kepentingan pribadi ataupun kepentingan partai. Ketiga, beberapa survei seperti Indikator dan SMRC menunjukkan terjadi tren penurunan elektabilitas Pak Ganjar beberapa minggu terakhir, bahkan sudah di bawah Pak Prabowo ya, ketika disandingkan secara head to head. Saya sih percaya ini karena Jokowi efek. Karena kecintaan sang jelata kepada Pak Jokowi tadi. Sadar nggak sadar, dulu ya, terjadi korelasi yang positif. Dan korelasi ini kuat sekali, yaitu antara tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi dengan elektabilitas Pak Ganjar. Artinya, ketika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi naik, maka elektabilitas Pak Ganjar juga naik. Nah, dimulai sejak kisruh Piala Dunia U20, korelasi positif tersebut seperti luluh lantak. Berbagai survei menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi naik. Namun di saat yang bersamaan, elektabilitas Pak Ganjar malah menurun. Akhir kata, kalau keretakan hubungan antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati ini ternyata benar adanya, saya tentu berharap keretakan tersebut dapat segera teratasi. Apapun yang menjadi sandungan dalam proses tarik-menarik tadi ya, antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi ya, apabila ini benar adanya, supaya segera mencapai kata sepakat. Saya loyalis Pak Jokowi. Sejak awal sekali, sejak Pak Ganjar belum dicapreskan oleh partai manapun, termasuk oleh PSI, parpol yang pertama kali mencapreskan Pak Ganjar, sudah mendukung atau sudah menjadi pendukung Pak Ganjar. Saya ingat, saya harus membela Pak Ganjar, bahkan ketika diserang oleh rekan separtainya sendiri. Saya terpanggil untuk membela Pak Ganjar, untuk meyakinkan para parpol agar mencapreskan Pak Ganjar. Sebuah panggilan ideologis. Mari kita berharap bahwa kemesraan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi ini berlanjut hingga nanti Pak Jokowi betul-betul secara bulat menyatakan dukungannya kepada Pak Ganjar. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.